Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Didi Afrizal Dinsa, NIM 196. Nama saya Rehan Prasetyo. Nama saya Muhammad Riyadi Setiawan. Singkatan untuk JavaScript Object Notation adalah sebuah format untuk berbagi data. Seperti dapat kita lihat dari namanya, JSON diturunkan dari bahasa pemrograman JavaScript. Akan tetapi, format ini tersedia bagi banyak bahasa lain termasuk Python, Ruby, PHP, dan Java. Menggunakan ekstensi, JSON saat ini berdiri sendiri saat didefinisikan di dalam format file lain. Seperti di dalam HTML, ia dapat tampil di dalam tanda petik sebagai JSON string, atau ia dapat dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Tag dan struktur sebuah objek JSON terlihat seperti berikut ini. Meskipun contoh berikut ini singkat dan JSON dapat memiliki isi yang sangat banyak. Contohnya di samping ini. Secara umum menggambarkan dua kurung kurawal di awal dan di akhir dengan pasangan key value di antara kedua tanda kurung. Meskipun di dalam file JSON kita sering melihat format ini ditulis dalam berbagai bahasa. JSON juga dapat ditulis di suatu barisan saja. Menulis format JSON dalam bentuk beberapa baris akan lebih mudah dibaca, terutama saat sudah memiliki banyak data. Karena JSON mengabaikan spasi antara elemennya, kita bisa memberi spasi antara key value sehingga menjadi lebih mudah dibaca. Penting juga untuk diingat, meski dilihat sama, sebuah objek JSON tidak memiliki format yang sama dengan objek JavaScript. Lebih utama JSON adalah kemudahan dan kesiapannya untuk transfer antar bahasa pemrograman. Objek JavaScript hanya bisa digunakan dalam bahasa pemrograman JavaScript. JSON juga dapat menjadi lebih kompleks, yang terdiri dari objek dan array berseberangan. Kita akan membahas JSON yang lebih kompleks di bagian berikutnya. JSON dapat menyimpan objek bersarang maupun array bersarang. Seperti data lain, objek atau array dapat disimpan Kita akan melanjutkan materi berikutnya. Penting juga untuk diingat bahwa walaupun terlihat sama, objek JSON tidak memiliki format yang sama dengan objek JavaScript. Kelebihan utama objek JSON adalah kesiapannya untuk digunakan atau ditransfer ke antar bahasa pemrograman. Sedangkan untuk objek JavaScript hanya dapat digunakan di dalam pemrograman JavaScript. JSON dapat menjadi lebih kompleks dengan terdiri dari objek dan array bersarang. Kita akan membahas JSON di bagian berikutnya dengan lebih kompleks. JSON dapat menyimpan objek atau array bersarang ke dalam sebuah key. Oke, ke materi berikutnya. Objek bersarang. Di dalam sebuah users, JSON berikut terdiri dari 4 pengguna, misalkan Jesse, Drew, Sammy, Jamie. Ada sebuah objek value key, keempatnya ada sebuah objek JSON value key-nya. Keempatnya memiliki key-nya masing-masing, username dan location di setiap usernya. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang objek bersarang, sekarang kita melihat sedikit skripnya.
dan contohnya. Ya, seperti ini skrip dan contohnya pada contoh di samping ini. Ya, pada contoh di atas, tanda kurung kurawal digunakan untuk membuat objek JSON bersarang di mana setiap username dan location masing-masing menjadi milik keempat user, seperti data lainnya. Koma dipakai untuk memisahkan antar elemen. Elemen di sini yaitu semi, JC, Draw, dan Jami. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Nova Triagi. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang JSON. Setelah kita membahas tentang array bersarang tadi yang dijelaskan oleh teman saya, maka profil user untuk Sami dapat terlihat sebagai berikut. First name Sami, last name Sharp, location Ocean, website kita gunakan kurung siku. Dalam kurung siku ada penjelasannya, ada link description, dan lanjut ke sosial media gunakan kurung siku juga. Terdapat 2 link untuk sosial media, dan tadi website juga ada 2 link. Oke, website dan sosial media dapat menggunakan array untuk menyimpan data yang dimiliki oleh Sami berupa 2 link dan 2 profil sosial media. Kita tahu bahwa data tersebut array karena ada kurung sikunya. Tadi seperti yang saya jelaskan, pada website itu ada kurung sikunya, itu merupakan array. Sosial media juga ada kurung sikunya, dan itu juga merupakan array. Di dalamnya terdapat masing-masing 2 link. 2 link website dan 2 link sosial media. Menggunakan data bersarang di dalam format JSON memungkinkan kita untuk bekerja pada data yang lebih kompleks. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Nova Triagi.